slide ini kita melihat mengapa Ethereum sering disebut sebagai pusat utama inovasi keuangan digital. Pertama, Ethereum menjadi fondasi bagi DeFi atau Decentralized Finance, yaitu layanan keuangan terbuka yang dapat diakses siapapun tanpa harus bergantung pada lembaga pusat seperti bank atau perusahaan keuangan tradisional. Kedua, Ethereum juga menjadi rumah bagi stablecoin, yaitu token yang dirancang agar nilainya relatif stabil, misalnya mengikuti dolar AES. Ini penting karena ekosistem blockchain tidak hanya berisi aset yang volatil seperti ETH, tetapi juga instrumen yang lebih stabil untuk transaksi. Ketiga, dalam konteks Indonesia, perkembangan ini perlu dilihat bersama isu kedaulatan rupiah. Bank Indonesia menegaskan rupiah sebagai alat pembayaran sah dan mengembangkan rupiah digital melalui proyek Garuda untuk menjaga peran mata uang nasional di era digital. Pada slide ini, kita membahas NFT dan standar ERC-721 di Ethereum. ERC-721 adalah standar token yang digunakan untuk merepresentasikan aset digital yang unik atau non-fungible token. Berbeda dengan ETH atau stablecoin seperti USDC yang setiap unitnya memiliki nilai dan fungsi yang sama, NFT bersifat unik. Artinya, satu NFT tidak selalu bisa dipertukarkan secara langsung dengan NFT lain karena masing-masing memiliki identitas, metadata, dan riwayat kepemilikan yang berbeda. Bagi mahasiswa, konsep ini penting karena NFT bukan hanya tentang karya seni digital, tetapi juga membuka diskusi tentang kepemilikan digital, hak cipta, provenance, identitas, dan sertifikat digital. Dalam konteks Indonesia, teknologi ini dapat diterapkan pada ijazah digital, sertifikat pelatihan, atau pelacakan hak cipta kreator secara terbuka dan terverifikasi. Pada slide ini, kita membahas Layer 2 sebagai solusi Ethereum untuk menghadapi persoalan biaya transaksi dan skalabilitas. Layer 2 bukan pengganti Ethereum, melainkan lapisan tambahan yang bekerja di atas mainnet. Tujuannya adalah memindahkan sebagian proses komputasi dan penyimpanan data keluar jaringan utama, tetapi tetap menggunakan Ethereum sebagai sumber keamanan dasarnya. Ada dua pendekatan utama yang sering dibahas, yaitu Optimistic Rollups dan ZK Rollups. Optimistic Rollups memproses transaksi off-chain lalu mempublikasikan hasilnya ke Ethereum, sehingga throughput bisa meningkat signifikan. Sementara itu, ZK Rollups menggabungkan banyak transaksi dalam satu batch dan menggunakan bukti kriptografi. Bagi mahasiswa, poin pentingnya adalah skalabilitas blockchain, bukan hanya soal membuat chain baru, tetapi juga soal merancang arsitektur sistem yang lebih efisien dan andal. Pada slide ini, kita membahas altcoin sebagai ruang inovasi, sekaligus ruang risiko. Altcoin tidak bisa dipahami secara romantis seolah semua proyek kripto pasti revolusioner. Di dalamnya ada token infrastruktur, stablecoin, token utilitas, token tata kelola, tetapi juga ada proyek yang hanya hidup karena hype pasar. Karena itu, analisis altcoin perlu melewati beberapa filter penting: utility, tokenomics, governance, likuiditas, dan risiko regulasi. Mahasiswa perlu memahami bahwa nilai aset kripto tidak hanya ditentukan oleh popularitas atau kapitalisasi pasar, tetapi juga oleh kemampuan proyek untuk bertahan secara teknis, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks Indonesia, POJK 27/2024 memberi kerangka evaluasi melalui kewajiban pelaporan, evaluasi berkala, dan kewenangan melarang aset tertentu. Jadi, inovasi harus selalu dibaca bersama aspek perlindungan dan pengawasan. Pada slide ini, kita melihat perkembangan pasar kripto di Indonesia yang tumbuh sangat cepat, tetapi juga semakin masuk ke dalam kerangka formal. Nilai transaksi kripto mencapai 556 triliun pada Januari hingga November 2024, dan total tahun 2024 mencapai sekitar 650 triliun. Jumlah pelanggan kripto juga telah mencapai 22,1 juta dengan sekitar 1,3 juta pengguna aktif bertransaksi pada November 2024. Namun, pertumbuhan besar ini tidak berdiri sendiri. Mulai 10 Januari, POJK 27/2024 berlaku sebagai penanda transisi dari fase adopsi menuju fase institusionalisasi. Artinya, pasar kripto tidak lagi hanya bergerak berdasarkan hype, tetapi mulai dibangun melalui legalitas, infrastruktur, bursa, lembaga clearing, kustodian, dan pedagang berizin. Bagi mahasiswa, ini menunjukkan bahwa teknologi baru sering berdampingan dengan institusi lama. Pada slide ini, kita menggunakan fluktuasi pasar kripto Indonesia sebagai bahan studi empiris. Data menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak selalu bergerak naik secara konsisten. Pada September 2025, OJK mencatat transaksi sebesar 38,64 triliun, turun sekitar 14,53% dibandingkan Agustus. Namun pada Oktober 2025, transaksi kembali meningkat menjadi 49,28 triliun atau naik sekitar 27,64%. Secara kumulatif, transaksi Januari sampai Oktober 2025 mencapai 409,56 triliun.
Bagi mahasiswa, data ini penting karena menunjukkan bahwa pasar kripto sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sentimen global, harga Bitcoin, berita ETF, pergerakan Ethereum, perubahan regulasi lokal, dan kondisi makroekonomi internasional. Jadi pasar kripto tidak cukup dibaca dari tren jangka panjang saja, tetapi juga perlu dianalisis melalui dinamika bulanan dan konteks ekonominya. Pada slide ini, kita melihat kasus WorldCoin di Indonesia sebagai contoh penting hubungan antara blockchain, identitas digital, dan tata kelola data. Pada 4 Mei 2025, Komdigi membekukan sementara TD/PSE layanan WorldCoin dan WorldID setelah adanya laporan masyarakat serta dugaan pelanggaran ketentuan sistem elektronik. Temuan awal menunjukkan bahwa pihak terkait belum terdaftar sebagai PSE, dan layanan WorldCoin menggunakan TD/PSE atas nama badan hukum lain. Kasus ini penting bagi mahasiswa karena memperlihatkan bahwa tantangan blockchain tidak selalu berada pada aspek teknis seperti algoritma konsensus atau smart contract. Masalah besar justru bisa muncul pada governance, legal compliance, dan data ethics. Sebuah proyek dapat terlihat sangat maju secara teknologi, tetapi tetap bermasalah apabila tata kelola, kepatuhan hukum, dan perlindungan data masyarakat tidak kuat. Pada slide ini, kita melihat bahwa blockchain bukan hanya penting untuk kripto, tetapi juga sangat relevan bagi AI dan data science. Bitcoin, misalnya, dapat dipelajari melalui graf UTXO, aliran transaksi, klasterisasi dompet, dan analisis forensik rantai transaksi. Sementara itu, Ethereum menyediakan struktur data yang berbeda, seperti akun, smart contract, panggilan fungsi, dan event log. Data on-chain Ethereum sangat kaya untuk menganalisis interaksi protokol DeFi dan aktivitas pengguna. Disinilah AI berperan, misalnya untuk mendeteksi pola transaksi tidak wajar, mengidentifikasi bot, memprediksi biaya gas, memetakan komunitas dompet, atau membaca sentimen pasar. Namun, mahasiswa perlu ingat bahwa data blockchain memang transparan, tetapi tidak otomatis mudah ditafsirkan. Analisis tetap membutuhkan metodologi yang kuat dan validasi yang hati-hati. Pada slide ini, mahasiswa diajak melihat bahwa topik blockchain dapat dikembangkan menjadi beberapa jalur riset yang berbeda. Jalur pertama adalah riset teknis, misalnya membandingkan model UTXO pada Bitcoin dengan model akun pada Ethereum. Perbandingan ini dapat dilihat dari kompleksitas analitik, skalabilitas data, dan kemudahan forensik transaksi. Jalur kedua adalah riset pasar, yaitu menguji hubungan antara harga Bitcoin, Ethereum, dan volume transaksi kripto Indonesia pada periode 2024 hingga 2025 dengan pendekatan time series atau ekonometrika. Jalur ketiga adalah riset kebijakan, misalnya menganalisis bagaimana POJK 27/2024 mengubah tata kelola pasar aset kripto dan perlindungan konsumen. Pertanyaan intinya adalah, dalam konteks Indonesia, platform blockchain mana yang paling relevan untuk kebutuhan tertentu? Jawabannya harus mempertimbangkan teknologi, regulasi, utilitas, dan hukum secara bersama. Pada slide ini, kita membahas hubungan antara blockchain, kebijakan moneter, dan kedaulatan negara. Bank Indonesia menegaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Dalam konteks digital, posisi ini diperkuat melalui pengembangan rupiah digital, yang bertujuan menjaga kedaulatan rupiah agar tetap relevan di era teknologi terbuka. Blockchain tidak sebaiknya dilihat sebagai pengganti negara atau pengganti otoritas moneter, tetapi sebagai medan negosiasi baru antara inovasi swasta, teknologi digital, dan kebijakan publik. Negara tetap hadir melalui regulasi, pengawasan pasar, whitelist, pelaporan, dan tata kelola. Contohnya, OJK bersama Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan panduan perlakuan akuntansi aset kripto untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sektor aset kripto nasional.